Terima kasih banyak untuk kita punya pertemuan ini. Saya mau cerita tentang pengalaman langsung waktu masa kecil saya tahun 66. Tahun 66 itu sampai di Lakmaras seorang namanya Farmin. Dia akhirnya kami seluruh Lamaknen kenal dia dengan nama Bong. Bong saja, Bong. Karena dia sebagai seorang pemuda tiba di Lamaknen, khususnya di kampung Lakmaras, dia mengajar silat kepada anak-anak muda, guru silat. Sehingga banyak anak muda suka berkumpul dengan dia malam-malam dengan itu olo-olo atau itu bambu itu pukul dan mereka menari dan latih silat, sehingga dia sangat dicintai oleh anak-anak muda dan kami semua. Kemudian dia kawin di Lakmaras itu dengan seorang dari kami punya keluarga, dan itu kami punya saudari itu namanya Romana. Kemudian dia kawin dan dia ini sebagai seorang Islam dihargai sebagai seorang yang terhormat di dalam kampung itu. Jadi kalau pesta di mana-mana dia selalu duduk dengan raja dan diundang. Padahal dia orang biasa, tidak dikenal, tetapi dia tinggal. Dan kalau ada pesta, orang biasanya serahkan ayam kepada dia, dan ayam dia sendiri potong, dan ibu-ibu ambil periuk masak sendiri untuk dia, sehingga untuk makanan dia tahu persis halal. Dan dia kawin dengan kami punya keluarga ini nama Romana ini, dan dia ada anak. Itu bete, dia masih ada sini, dia punya anak dong, masih ada. Dua orang. Gini, ini. Jadi dia semua orang kenal sebagai Bong. Dan dia tua, kemudian mati di mana? Dia kemudian mati di mana? Oh, sebagai. Dia kembali. Hah? Dia kembali ke Jawa. Ya. Tapi dia punya anak dan itu ada sini. Ya. Dan dengan itu bahwa dia dihargai. Lalu sebagai seorang tokoh di dalam kami punya kampung itu Lakmaras itu ada Henes Abis Lakmaras. Dia lihat orang-orang di sana susah air, tapi bisa gali sumur. Terus orang bilang, "Hai, Bung, jangan gali sumur, karena gali sumur itu kita mati, atau paling kurang gila dan mati karena pemaling gali sumur." Tapi dia gali, dia bilang biar nanti saya mati tidak apa-apa. Akhirnya dia gali sumur di beberapa tempat, orang-orang nikmati itu sampai sekarang. Dia tokoh pembaharu untuk melanggar mitologi yang menghalang-halangi. Yang pertama gali sumur. Jadi orang, oh ini Bung ini gali sumur habis tidak mati juga. Jadi tadi. Lalu kemudian dia lihat-lihat ini kemiri ini ada masyarakat kumpul buahnya dan ada harga, tapi masyarakat loh kemiri kalau sudah besar begini potong untuk peti jenazah. Nanti kalau begini banyak orang kemudian mati, kok kemiri ini kamu potong-potong terus kemiri habis. Maka dia bilang kemiri ini mesti tanam. Dia bilang, hai, orang bilang tanam kemiri itu lebih parah lagi. Siapa tanam kemiri itu berarti dia siap untuk dia punya peti mati. Berarti nanti mati. Dua pemali ini, dua larangan ini, tidak boleh gali sumur, tidak boleh tanam kemiri, dia langgar. Dan dia mempengaruhi orang, akhirnya orang sudah biasa tanam kemiri. Sehingga sekarang ini di kampung-kampung itu ada kemiri tumbuh dan itu ditanam. Karena Farmin, apa yang bilang Bumi. Jadi karena itulah, maka orang-orang Buna ini dikiranya orang kasar atau apa, tapi heran bahwa sejarah membuktikan seorang Islam yang tidak dikenal, dia tinggal di sana, kawin main, dan kemudian dia ada anak cucu, dia menjadi seorang tokoh yang disegani. Orang biasa katakan Bung. Ada yang tidak bisa sebut huruf G, Bun. Ya, jadi Bun sudah. Pesta dimanapun saja, dia diundang dan dia didudukkan dengan raja dan tokoh adat yang lain. Dan dia juga merasa sebagai saudara sendiri dan aman sampai dia tua. Dan ternyata sekarang ini BT Udu dengan Ibu
di sekolah dengan saya kira Mbak Roberta juga pernah kenal Bu Umi. Jadi Pak Yan dan Bapak Yosef, jadi orang lama kenal dia. Jadi kalau ini malu orang karena lahir di sini dan apa, mungkin pernah dengar. Ibu anak laki-laki itu kawin dengan saya punya sepupu laki-laki. Memang itu putih ganteng artinya. Namanya Bung Parmin. Ya. Parmin. Orang bule. Ya, dia pun anak Noni itu. Ya. Robi. Jadi ini kawin dengan ibunya kok anak ada ini apa? Itu putih-putih budak semua. Sehingga dengan itulah saya cerita ini. Jadi saya punya ibu bertiga dengan Pak Gusti berempat datang ini bertemu langsung dengan kami orang Buna, beberapa orang ini. Ini bukan orang-orang terpilih atau apa, tapi kami ini artinya diundang, dipercaya untuk kita berkumpul cerita tentang bahasa Buna. Tetapi adat Buna itu ialah adat yang menghargai orang lain. Sangat tinggi. Dan tidak ada kesulitan orang asing siapapun saja kalau ke Lamaknen dan kalau ke orang-orang Buna ini itu karena saya sendiri gali filsafat orang Buna itu ada yang pertama nafsu. Itu artinya nafsu itu adalah kekuatan untuk menjamu orang, bertani, beternak. Itu yang pertama itu jadi artinya nopil hati. Dan kemudian ada nawas, itu artinya orang-orang Buna ini juga seperti suku yang lain suka sekolah dan apa. Di ini Bapak Yosef ini sebagai orang Amanai dan juga sebagai kepala desa tahu di sana itu tanah kering, tidak mau penghasilan apa, tetapi banyak anak-anak sekolah. Dan ini kecamatan kecil itu orang suku Buna ini kira-kira hanya 25 ribuan orang di seluruh Kabupaten Belu ini. Tapi orang-orang Buna ada harga diri karena ada nawas itu. Karena nawas itu berkaitan dengan upacara tir dujuk. Tir dujuk itu turis. Turis itu biasanya tumbuh di ladang atau di sawah. Itu tanaman perdu. Dia punya biji itu biji itu kalau dia sudah tua itu hitam dan seperti biji mata. Sehingga turis itu dikaitkan dengan simbol biji mata. Biji mata itu jadi karena itulah maka melihat, sehingga turis itu satu tanaman yang untuk makan pertama itu dia direbus sama-sama dengan nasi. Dan itu perempuan tua yang dalam suku dialah yang pagi-pagi hari orang-orang mulai bangun dan makan nasi yang digumpalkan dan itu ditaruh di atas tempat namanya atis, tempat itu untuk tenunan ikat putus itu. Satu-satu, jadi mulai dari semua anggota suku dari yang tertua sampai yang termuda, dia mama tua itu bagi satu-satu gumpal. Dan waktu dia sudah dikasih dan itu kita terima, dan dia nanti dengan alat nihi itu alat dari besi untuk mengiris daun pandan atau daun itu nihi itu dia tikam situ tembus, kemudian belah habis. Dia ambil satu biji turis dan biji turis itu dia gosokkan di dahi, di dada, lalu kemudian ampas dari turis itu dia buang ke belakang dengan ungkapan "Foe molor sahajal", artinya "Foe sampai ke dasar lautan", untuk lihat sampai ke dasar lautan. Itu untuk membuka orang punya dahi, otak, dan orang punya hati. Itu upacaranya. Sehingga tir dujuk itu artinya satu upacara untuk membuat orang ini ada hati dan ada pikiran. Dan karena itulah anak-anak ini selalu berusaha. Karena itu maka suku Buna ini seperti suku-suku lain dan kekhasan yang disadari untuk generasi muda ini bahwa ada harga diri. Harga diri itu bahwa ada nopil, ada nawas, dan ada nezel. Nezel itu nezel tul, itu artinya tali pusat dari semua manusia siapapun saja itu adalah nezel tul. Artinya yang dekat dan yang jauh. Aimano dan apa itu artinya itu karena sesama manusia. Lalu kemudian ada manusia siapapun saja yang datang, dia harus dihargai. Dia itu adalah tali perut kita. Sehingga farmin bun itu dianggap
orang ini tidak buat jahat dengan kita, harus hargai dia. Jadi orang Puna itu sebagai orang-orang dimanapun saja bahwa kalau orang buat baik tidak pernah akan menyusahkan. Dan begitu pun mereka juga tidak mau menyusahkan orang. Itu karena ada nezel ini. Dan kemudian ada nimil. Nimil itu artinya saya punya hati. Jadi kalau umpamanya bikin susah orang, hai, bahwa nimil gini, itu tidak kena di saya punya hati. Hai, engkau punya imil tiap gini, engkau punya hati di mana? Jadi itu adalah falsafah orang Buna. Di mana diawali dengan huruf N, 4N. Nawas, jadi nopil, nawas, nezel, nimil, 4N. Jadi dengan itulah maka falsafah orang Buna, mereka yakin manusia itu terdiri dari 4 ini hidupnya. Dan itulah yang bahwa mereka percaya bahwa kita ada melo itu artinya jiwa, dan itu kalau mati harus diurus baik-baik supaya dia kembali ke dia punya kampung besar. Itu lalhoan untuk itu. Dan kemudian di mana-mana kalau apa tuh enheser, orang yang sudah mati selalu ada dengan kita. Jadi ini saja saya punya cerita. Jadi Bu Lina, Bu Tika, dan kemudian Bu Eni, dan kemudian Mas Gusti. Inilah cerita atas nama, bukan atas nama, tetapi bersama dengan saya punya anak-anak dan cucu-cucu ponakan ini. Dan itulah salah satu cerita nyata, fakta. Jadi ini cerita ini judulnya atau intinya ialah Bung dari Lakmaras. Bukunya saya sudah tulis. Jadi Bung dari Lakmaras itu kemudian kalau apa ini saya akan mungkin sudah presiden tidak terbatas, sudah terbatas, tetapi saya sudah tulis Bung dari Lakmaras. Maksudnya ini dia pembaharu kebudayaan, kebiasaan di mana yang tadi itu pemali tanam kemiri dia tanam, pemali gali sumur dia gali, dan bukti kemudian orang ikuti. Lalu kemudian dengan itulah maka saya ucap terima kasih, dan ini bukan kata sambutan. Terima kasih mantan. Sama-sama.